dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Dan sungguh celaka ketika kita mempunyai uban tapi kita belum mau bertaubat. Ini sungguh celaka, kata Nabi. Kenapa? Karena malaikat pencabut nyawa sudah memberi peringatan dan rambu-rambu. Ketika umur 40 tahun, kalau seseorang belum mau bertaubat, artinya dia mencelakakan dirinya sendiri. Karena bertaubat ini sangatlah penting. Syarat untuk hijrah menuju Zat yang Maha Suci harus taubat, artinya mempunyai keinginan untuk merubah segala hal sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Sudah tahu tidak baik, masih tidak mau merubah. Kata-katanya tadinya kasar, tidak mau dirubah menjadi halus. Tabiatnya, akhlaknya. Rasul itu kan diturunkan untuk merubah akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kalau umur 40 tahun kita tidak mau taubat, masih senang-senang maksiat, tidak mau taubat, masih suka mencari kesenangan jasmani, masih suka mencari maksiat, masih suka menuruti kesenangan hawa nafsu. Ini sungguh amat celaka. Umur 40 40 ke 50 berapa? 10 tahun. 50 ke 60 20 tahun. 60 ke 70 berarti 30 tahun. Nah, kita di rentang yang mana ini? Kalau kita di rentang umur 40 masih main-main, ini kita mempertaruhkan keselamatan kita, gitu loh. Kalau sudah 40 berarti tinggal 30 tahun lah. 30 tahun lagi. Ambil rumah KPR yang berapa tahun? Masya Allah. Ini tolong dipikirkan umur kita berapa, ya. Dan kalau sudah mencapai 40, ini warning, ini peringatan yang sangat keras. Sudahkah kita memikirkan amal ibadah dan bekal kita untuk nanti pulang ke akhirat? Karena itu kepastian. Sering saya katakan, dan sungguh mengherankan bahwa manusia itu sudah tahu ada hari akhir, tapi jarang yang mengimani. Nah, ini kan
Ini masalah ini. Dia sholatnya rajin, ya. Ramadan ikut puasa, waktunya zakat dia mengeluarkan zakat, ya. Tapi dia tidak percaya hari akhir, tidak mengimani. Karena apa? Perbuatannya tidak mencerminkan bahwa ia waspada atau ketakutan akan masa lalunya yang nanti akan menjadi hisab di akhiratnya. Tidak dipikirkan. Ini tanda-tanda taubatnya tidak diterima. Karena apa? Tanda taubat yang diterima, dia akan selalu mengenang kesalahannya, dia akan selalu mengenang dosa-dosanya, supaya apa? Tidak diulangi lagi, gitu loh. Dan ini sangat urgent, gitu loh. Karena mayoritas yang saya pantau murid-murid ini di perguruan, mayoritas umur 40 tahun ke atas. Ada yang 40 tahun ke bawah. Cuman pada kenyataannya terkadang umur tidak sampai 40 tahun pun sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi harusnya setiap hari kita ini risau. Bukan risau masalah dunia, risau masalah akhirat, ya. Kita selalu merasa besok pasti hidup. Inilah yang jadi masalah. Akhirnya kita tidak memperhatikan ibadah kita dengan baik. Kita tidak memperhatikan bahwa seakan-akan hari ini hari terakhir saya. Kan seperti itu umpamanya. Kalau ini hari terakhir saya, harusnya saya berbuat yang terbaik. Apa itu berbuat yang terbaik? Ibadah yang terbaik, beramaliyah yang baik, menanam budi pekerti yang baik. Kan seperti itu. Jadi kita harus berpikir loh ya, Bapak Ibu. Perguruan ini tujuannya menjabarkan ilmu ini untuk memberi jalan keselamatan ke semua muridnya, supaya muridnya ini ingat kita bakal pulang ke kampung halaman. Pulanglah dengan senang hati, pulanglah dengan kegembiraan. Jangan engkau pulang dengan ketakutan, jangan engkau pulang dengan was-wasan. Seperti apa? Pulang ke negeri akhir, pulang ke kampung halaman kok ketakutan. Saya kok jarang melihat seperti ini. Biasanya kalau lebaran itu orang rela antri berbondong-bondong, bahkan berdiri di gerbong hanya untuk pulang kampung. Ya, ini kalau pulang kampung. Tapi kalau untuk pulang ke akhirat, jangankan berbondong-bondong ya, sembunyi. Itu menandakan apa? Itu menandakan bahwa kita belum siap di dalam bekal untuk menuju akhirat. Artinya kita masih sangat sedikit amaliyah kita. Dan ini betul-betul akan terjadi. Dan ini akan menimpa siapapun. Karena semakin hari umur kita semakin berkurang. Ini harus kami peringatkan lagi kepada murid-murid supaya setiap hari ubahlah sifat yang tidak baik, hatimu yang tidak baik, perbuatanmu yang tidak baik, perbaiki. Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dulu mata ini pernahkah berbuat maksiat? Coba istighfar. Ya Allah, ampuni dosa mata saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berapa kali guru? Ya seikhlasnya. Ya paling minimal ya 100. Ada enggak?
dosa mata kita ini. Pernahkah kita melihat orang mencurigai orang pada orang itu baik umpamanya? Artinya apa? Kita sempat berburuk sangka kepada orang. Pernahkah terlintas seperti itu? Kan harusnya seperti itu. Telinga kita ini pernahkah maksiat? Nah, sebelum mereka nanti bersaksi atas dosa-dosa kita, ya, sebelum mereka nanti membongkar semua aib kita di depan Tuhan, ya sekarang minta ampun sama Tuhan. Kan seperti itu. Apalagi pernah kita kepo sama orang itu minta ampun, ya. Lalu mulut kita, mulut zohir dan batin. Batin apa? Kata hati. Batin orang. Wah, orang itu kok kayak gini. Ada senyum aja, lain di bibir, lain di hati. Ya Allah, ampuni ya Allah. Astagfirullah. Setiap hari. Ini yang saya lihat kok santai-santai semuanya. Jangan engkau risau duniamu, risaukanlah akhiratmu. Ketika engkau merisaukan akhiratmu, engkau perbaiki amal ibadahmu, engkau perbaiki silaturahmimu dengan Tuhan, engkau perbaiki silaturahmimu dengan Rasulullah, maka dunia akan dijamin Tuhan. Itu harus kita yakini, harus kita imani. Sepandai apapun kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita ikhtiar, ya, bekerja, mencari usaha, mencari bisnis, tapi kalau Allah tidak ridho, namanya mencari tidak akan ketemu. Tapi kalau Allah ridho, kita hanya menjemput. Rezeki itu tidak salah alamat dan tidak akan tertukar. Jadi kenapa kita khawatir? Kebanyakan manusia khawatir rezekinya karena hubungan dengan Tuhannya sangat amat jauh sekali. Itu sebabnya. Karena dia belum paham hakikat diri. Ini belum saya terangkan, belum saya terangkan dulu. Ini untuk kita mewaspadai umur 40 tahun karena saya mendapatkan petunjuk bahwa saya harus memperingatkan murid-murid, karena banyak murid yang lalai bab umur. Makanya tadi saya bilang, kalau sudah 40 berarti kan 30 tahun tuh sebentar loh Bapak Ibu. 30 tahun tuh sebentar. Dan kita ini amalan kita apa gitu loh. Tadi apa? Rambut sudah memutih. Artinya bersihkan amalan kita, bersihkan badan kita, bersihkan semua sifat-sifat kita yang tidak baik, yang hitam, yang kotor, buang. Kan seperti itu. Makanya diputihkan. Maksudnya suruh membersihkan, maksudnya itu loh. Hijrah diri. Dari yang tidak baik menuju kepada yang baik. Kalau hari ini sama dengan yang kemarin, berarti kita rugi gitu loh. Paling tidak ada 1-2 poin. Hari ini kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Lebih baik apanya? Umpamanya ibadahnya, zikirnya meningkat, sholawatnya meningkat, sepertiga malamnya meningkat, Terus apa lagi? Puasa ilmunya meningkat, yang mana? Kata hatinya sudah bisa hening, sudah bisa. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.